Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati Bu Faroh Ladaya selaku dosen pengampu mata kuliah Data Raya dan Pemrograman. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Intan Dwi Septiani dengan NIM 1503624007. Perkenalkan, saya Belinda Safira Sandi dengan NIM 15036240443. Perkenalkan, nama saya Sarah Jahra dengan NIM 1503624034. Perkenalkan nama saya Adi Nugroho dengan NIM 1527424044. Dan saya Sia Cahya dengan NIM 1527424021. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan final project yang sudah kami kerjakan. Data yang akan dibahas ini berisi informasi gempa bumi global yang terjadi dari tahun 2001 sampai 2022. Data ini berfokus pada kejadian gempa besar serta apakah gempa tersebut berpotensi memicu tsunami. Untuk page pertama yaitu setup Google Colab-nya, lalu page kedua itu ada upload dataset yang akan digunakan. Yang ketiga yaitu pengecekan data. Dataset ini berisi ratusan baris kejadian gempa bumi global dengan berbagai fitur termasuk magnitude, depth, lokasi, latitude, longitude, dan kolom target tsunami. Lalu saya akan lanjutkan di kolom keempat, kan tidak ada baris yang kosong. Di page kelima ini ada gambar grafik distribusi magnitudo gempa. Pada page ini kita bisa melihat histogram magnitudo gempa menunjukkan jumlah kejadian gempa berdasarkan besar magnitudonya. Pada grafik ini, sumbu X menunjukkan magnitudo, sedangkan sumbu Y menunjukkan jumlah kejadian gempanya. Dari histogram, terlihat bahwa gempa paling banyak terjadi pada magnitudo 4 sampai 6. Gempa dengan magnitudo kecil jumlahnya lebih sedikit, dan gempa dengan magnitudo besar di atas 7 jarang terjadi. Walaupun jarang, gempa bermagnitudo besar memiliki dampak yang lebih berbahaya. Grafik ini menunjukkan bahwa semakin besar magnitudo gempa, semakin sedikit jumlah kejadiannya. Kesimpulan singkat, gempa dengan magnitudo sedang paling sering terjadi dalam data tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk page 6, ini berisi tentang penjelasan page trend jumlah potensi tsunami per tahun. Nah, grafik tren jumlah potensi tsunami per tahun ini menunjukkan jumlah gempa yang berpotensi menimbulkan tsunami setiap tahun. Sumbu X menunjukkan tahun dan sumbu Y menunjukkan jumlah kejadian potensi tsunami. Dari grafik terlihat bahwa jumlah potensi tsunami berubah-ubah setiap tahunnya. Pada beberapa tahun terjadi peningkatan, sementara beberapa tahun lainnya jumlahnya menurun. Hal ini menunjukkan bahwa potensi tsunami tidak terjadi secara tetap setiap tahunnya. Perubahan ini dipengaruhi oleh aktivitas gempa bumi, terutama gempa besar yang terjadi di bawah laut. Oleh karena itu, pemantauan gempa bumi ini sangat penting untuk mengurangi risiko bencana tsunami. Kesimpulannya adalah potensi tsunami berbeda setiap tahun dan tidak menentu. Nah, data ini akan mendukung untuk upaya mitigasi bencana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya page 7 yaitu visualisasi peta sebaran gempa dan potensi tsunami. Peta sebaran gempa menampilkan lokasi kejadian gempa bumi di seluruh dunia dalam bentuk titik pada peta. Setiap titik mewakili satu kejadian gempa. Ukuran titik menunjukkan besar magnitudo gempa sehingga semakin besar titik, semakin besar pula magnitudo gempa tersebut. Warna titik menunjukkan potensi tsunami, di mana warna yang berbeda digunakan untuk membedakan gempa yang berpotensi tsunami dan yang tidak. Dari peta ini dapat dilihat bahwa gempa bumi banyak terjadi di daerah pertemuan lempeng tektonik seperti di sekitar Samudra Pasifik. Gempa dengan magnitudo besar yang terjadi di laut memiliki potensi lebih tinggi untuk menimbulkan tsunami. Visualisasi ini membantu pengguna memahami hubungan antara lokasi gempa, magnitudo, dan potensi tsunami secara langsung dan intuitif.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah page 8, yaitu tentang analisis korelasi antar variabel. Ya, di page ini jelaskan variabel yang dianalisis meliputi magnitudo gempa, kedalaman gempa, dan potensi tsunami. Hasil analisis ditampilkan dalam bentuk heatmap korelasi. Ya. Warna pada heatmap menunjukkan kuat atau lemahnya hubungan antar variabel. Nilai korelasi berada pada rentang -1 hingga 1. Nilai mendekati 1 menunjukkan hubungan yang kuat, sedangkan nilai mendekati 0 menunjukkan hubungan yang lemah. Dari heatmap terlihat bahwa magnitudo gempa memiliki hubungan yang lebih kuat dengan potensi tsunami dibandingkan dengan kedalaman gempa. Hal ini menunjukkan bahwa gempa dengan magnitudo besar lebih berpeluang menimbulkan tsunami. Sementara itu, kedalaman gempa memiliki hubungan yang lemah dengan potensi tsunami, yang berarti kedalaman tidak selalu menunjukkan terjadinya tsunami. Selain itu, hubungan antara magnitudo dan kedalaman gempa juga tergolong lemah, sehingga kedua variabel tersebut relatif berdiri sendiri. Kesimpulannya, berdasarkan analisis korelasi, dapat disimpulkan bahwa magnitudo gempa berpengaruh lebih besar terhadap potensi tsunami. Kedalaman gempa tidak terlalu berpengaruh secara langsung. Analisis korelasi membantu memahami faktor yang paling berpengaruh dalam terjadinya tsunami. Analisis ini penting sebagai dasar dalam pengkajian risiko tsunami dan upaya mitigasi bencana. Next. Selanjutnya ada di page 9, yaitu grafik gabungan. Di page ini berisi grafik gabungan dari grafik di atas dalam satu layar agar memudahkan dalam melihatnya. Ada grafik distribusi magnitudo gempa, ada grafik jumlah potensi tsunami per tahun, yaitu ada grafik magnitudo versus kedalaman. Lalu juga ada grafik heatmap korelasi. Nah, sekian. Sekian dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.